kami ketika kami jatuh binasa tak berdaya. Engkau mengangkat kami kembali. Tuhan, semoga apa yang kami lakukan pada hari ini, saat ini, dapat membantu banyak orang, umat-Mu yang merasa kesepian, jauh dari kasih-Mu, jauh dari kuasa-Mu. Bapa yang baik, jamahlah mereka juga dengan pelayanan kami ini. Semoga semakin banyak orang terberkati. Yesus Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kali ini saya Helen Simarmata kembali berkesempatan untuk menghampiri rekan-rekan semua dalam acara Tinta Emas. Seperti biasa dalam Tinta Emas, saya akan mengupas satu buah buku yang sudah kami pilih, yang kami yakini pasti bisa memberikan inspirasi dan tentu saja juga banyak informasi. Nah, buku apa yang sudah saya siapkan hari ini? Sebelum saya menyebutkan judulnya, saya mau memperkenalkan dulu nih seseorang yang istimewa yang sudah saya hadirkan di studio KAJ Radio Line, yaitu Dr. Joseph Sutanto PR atau Romo Joseph. Halo Romo. Halo Helen. Sapa dulu Mo, pendengar kita, sahabat setia Tinta Emas. Salam damai sejahtera sahabat Tinta Emas dimanapun Anda berada. Saya Romo Joseph, sangat mengharapkan Anda semua ada dalam lindungan Tuhan, dalam satu kasih kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada hidup kita semua. Amin. Romo, terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya untuk datang ke studio KAJ Radio Line ini. Sama-sama. Itu datangnya kayak pencuri, datangnya tiba-tiba. Justru ketika kita itu di satu sisi ketika kita belum siap, kedua ketika di satu sisi kita merasa mau dekat sama Tuhan. Iya. Tapi kok ada penderitaan, ada aja cobaannya. Lalu di sisi lain, kok ketika kita lagi bahagia-bahagianya, kok ada penderitaan. Nah, ini yang disebut misteri penderitaan. Nah, lalu bagian yang kedua itu ketika penderitaan itu datang lalu menghancurkan hidup kita, si penderita itu, orang beriman ini, sampai ke titik terdalam ketidakberdayaannya. Lalu ketika dia tidak menyerah kalah, atau pergi dan kabur, atau bersembunyi dari penderitaannya, dihadapin itu penderitaan, di bagian ketiga akan dibahas berdamai dengan penderitaan. Lalu buah dari perdamaian dengan penderitaan adalah keluar sebagai pemenang. Ini jadi sesuai alur ya? Ya. Alur bagaimana ketika awalnya penderitaan itu datang, kemudian titik terdalam ketidakberdayaan manusia. Ini mungkin nyungsep bahasa bisa sekarang. Titik-titik krusial juga ya Mo? Saat-saat kita nyungsep berdarah-darah, jungkir balik ya di sini nih. Udah jatuh, tertimpa tangga, di dalamnya kering, nggak ada air, kejedot gitu ya Mo. Habis itu tapi kalau kita bisa maju dan coba untuk berdamai, kita bisa berdamai. Dan ketika kita bisa berdamai dengan penderitaan itu, kita bisa keluar sebagai pemenang. Bahwa penderitaan bukan yang menghancurkan hidup kita, tetapi membuat kita semakin beriman. Waduh, nggak sabar rasanya pengen baca satu demi satu cerita atau inspirasi yang digambarkan dalam 4 bab ini. Yang di bab satunya ada 14 cerita, di bagian 2-nya ada kurang lebih 13 cerita, di bagian 3-nya itu ada 19 cerita, dan di bagian 4-nya ada 12 cerita. Ini judul-judulnya aja, tapi ini sebaiknya dibacanya urutan ya Mo? Baca urutan gimana? Boleh, enggak juga boleh. Kadang-kadang tuh kita suka baca berdasarkan judul gitu kan. Tapi cuman pendapat saya, saran saya, jangan dihabisin satu buku satu hari. Oh gitu? Iya, rasanya ntar nggak dapat rasanya. Jadi justru harus benar-benar pakai satu hari hati, satu aja, pakai hati bacanya. Ya, buku ini diterbitkan oleh penerbit Obor ya Mo, yang merupakan ini cetakan kedua. Sudah cetakan kedua. Cetakan pertama habis 1 bulan. Wow. Bahkan 4 hari habis. Cetakan pertama. Cetakan kedua itu ya masih ada sedikit sih sekarang. Rencananya lagi mau dicetak ulang. Puji Tuhan, ternyata berbicara tentang salib itu menyentuh hati banyak orang juga ya Mo. Ya, karena saya merasa, mengapa saya tulis buku ini untuk banyak orang, karena saya merasa yang menderita, yang bergulat sama salib bukan saya doang, bukan keluarga saya doang, tetapi hampir semua orang beriman.
Masing-masing bergulat dengan salib, bentuknya, caranya yang beda-beda. Tetapi intinya sama. Setiap orang beriman harus memikul salibnya dan mengikuti Yesus. Naik terus, berjuang terus, manggul salib sampai ke Bukit Golgota. Sampai di sana kita bisa bangga, ini murid, ini aku murid Tuhan. Baik, Romo Yosef. Sebelum kita lanjut untuk mengupas cerita-ceritanya secara lebih mendalam lagi, kita rehat dulu ya, Mo. Pertama, kita sudah membahas buku berjudul Ketika Salib Terasa Berat dari sisi visualnya dan juga dari bab-babnya dulu, masih dari permukaan. Dan masih hadir bersama saya Romo Yosef Susanto PR. Romo, kalau boleh tahu nih Mo soal buku ini, tadi kan di awal Romo juga sudah bercerita sekilas bagaimana buku ini sebenarnya bersifat sangat pribadi gitu buat Romo. Boleh cerita nggak Mo latar belakang, inspirasi atau mungkin motivasi, penyebab alasan Romo menulis buku ini? Ya, yang pertama-tama waktu saya kuliah di Manila tahun sekitar 2014, Bapak Uskup Suharyo datang ke Manila. Waktu itu Bapak Paus Fransiskus datang ke Manila, lalu Uskup Jakarta datang ke Manila. Lalu saya temui Bapak Uskup di hotel di tempat inapnya. Saya tanya Bapak Uskup punya impian apa terhadap dunia kitab suci di Keuskupan Agung Jakarta? Bapak Uskup mengatakan, saya berharap ada seorang imam ahli kitab suci bisa menulis kitab suci secara sederhana tapi berbobot. Berbobot tetapi tidak complicated. Jadi itu. Maksudnya apa Bapak Uskup? Cukup ditulis, nggak usah tebel-tebel. Lalu juga satu bagian cukup dibaca bisa 1 hari. Jadi untuk umat yang belum pernah belajar kitab suci sekalipun bisa ngerti, bisa nerima. Tetapi bukan sembarangan, bukan kacangan atau bukan murahan, tetapi ada bobotnya, tetapi dikemas dengan sederhana. Lalu waktu itu saya bilang, saya usahakan Bapak Uskup. Lahirlah buku yang pertama, Tiada Kata Tanpa Makna. Setiap kata dalam kitab suci dibahas satu halaman. Itu juga cukup bestseller di Obor. Lalu saya dalam perjalanan waktu saya jalan terus, saya kuliah saya. Tetapi ketika saya menyelesaikan disertasi saya soal kitab suci, saya sedang kuliah di Manila waktu itu. Ada satu kejadian yang membuat saya hancur juga, jujur saya hancur. Karena apa? Saya 10 tahun belajar kitab suci di luar negeri. Mengawali waktu di Roma tahun 2009. Papa saya meninggal. Lalu itu air mata belum habis. Kakak saya yang pertama perempuan meninggal karena kanker. Ini air mata belum habis. Kakak saya yang kedua meninggal karena kanker. Lalu itu kisah belum habis di situ. Saya anak ketiga dari 5 bersaudara. Pada bulan September waktu itu saya menemukan sesuatu di badan saya. Jadi kakak-kakak saya meninggal semuanya usia 40. Saya usia sekarang 40. Dan saya menemukan ada satu masa di punggung saya. Di situ saya jerit sama Tuhan. Itu ketika Romo di Roma? Ketika di Manila. Sudah di Manila. Tahun lalu itu, tahun 2016. Ketika hidup saya jungkir balik di situ, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan ini nggak adil buat saya. Tuhan mengapa harus saya? Tuhan ini sudah berat, terlalu berat buat saya. Satu persatu orang-orang yang saya kasih kau panggil, lalu saya harus menghadapi sendiri seperti ini. Saya nggak sanggup Tuhan. Lalu saya cari jawabannya kemana-mana, saya cari dalam kitab suci dengan studi saya kitab suci, saya cari. Saya tidak menemukan jawaban yang pas buat saya waktu itu. Saya berteriak sama Tuhan, Tuhan ini nggak adil, Tuhan salib saya terlalu berat. Tolong bantu saya. Singkat kata, dalam proses pergulatan saya dengan kitab suci, untung saya belajar kitab suci. Jadi saya kayak berobat jalan. Kitab suci, buku yang saya pelajari, yang saya teliti, segala macam, tetapi ternyata juga mengobati saya yang terluka oleh salib-salib kehidupan saya.
Itu konteksnya. Kemudian konteks yang kedua sebetulnya sampai terjadi buku ini adalah, ini sebetulnya up and down hidup saya. Sebetulnya fase yang harus saya lalui dalam penderitaan saya tahun lalu. Jadi ceritanya begini. Kakak saya sebelum dia meninggal udah kanker pankreas stadium 4. Usia 40, anak-anaknya masih pada kecil-kecil. Dia telepon saya di Manila, "Mo, aku kena kanker pankreas stadium 4. Pertanyaan kakak saya, "Kasih tahu mama nggak, Mo?" Aduh, kasih tahu mama nggak, Mo? Itu yang berat buat saya, karena saya tahu mama saya sudah kehilangan suaminya, kehilangan anak yang pertama, sekarang kehilangan anak mau kanker stadium 4 pankreas lagi. Itu saya googling itu cuma 3 bulan lah hidupnya. Waduh, gimana ya? Saya bilang, kok saya siapin mama dulu. Nah ini, makanya seringkali dalam buku-buku ini dari bagian per bagian saya seringkali bicara soal mama. Iya. Saya bicara soal ibu, seorang ibu yang tokoh-tokoh ibu dalam kitab suci yang kuat gitu loh. Nah, jadi sambil nyiapin mama saya tulis renungan setiap hari, saya kirim ke mama dan juga ke umat. Jadi mama tanpa sadar sebetulnya sedang saya siapkan hatinya untuk mendengar kabar buruk yang berikut gitu. Pelan-pelan, tapi akhirnya sih dalam perjalanan ketahuan juga. Kakak saya badannya makin habis, ketahuan juga, akhirnya ya sudah. Tapi untungnya mama saya sudah saya siapin, karena saya bisa membayangkan mama saya akan hancurnya kayak apa kalau mendengar yang itu tanpa persiapan sebelumnya. Nah, itu. Jangan biarkan luka-luka di sekujur tubuhku melemahkan langkah kakiku. Ku ingin seperti Maria yang mampu berkata, "Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu." Ketika salib terasa berat, sebuah awal. Tuhanku yang baik, bila suatu saat nanti dalam perjalananku ini ragaku sudah tidak mampu lagi untuk menahan beratnya salib ini, bila nanti aku sudah terlalu lelah dalam segala usaha manusiawiku hingga aku ingin beristirahat sejenak, izinkanlah aku meletakkan salib ini di pundakmu, walau sebentar saja. Namun berjanjilah bahwa Engkau akan terus berjalan bersamaku. Jangan biarkan air mataku melunturkan semangat perjuanganku. Jangan biarkan luka-luka di sekujur tubuhku melemahkan langkah kakiku. Ku ingin seperti Maria yang mampu berkata, "Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu." Baru saja Romo Yosef membacakan